Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Davinata. Saya dari Prodi Akuntansi NIM 0112121009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh restrukturisasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, ada pengertian restrukturisasi perusahaan, yaitu secara umum restrukturisasi adalah sebagai perubahan kepemilikan, campuran bisnis, aset, pencampur, dan aliansi dengan maksud untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan menurut Sulaiman 2012. Norley, Swanson, dan Marshall 2012 mendefinisikan restrukturisasi sebagai tindakan untuk menata ulang struktur hukum, kepemilikan, operasional, atau struktur lain dari sebuah perusahaan dengan tujuan membuatnya lebih menguntungkan dan lebih baik. Selanjutnya, ada jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, ada restrukturisasi keuangan. Yang kedua, ada restrukturisasi portofolio. Yang ketiga, ada restrukturisasi operasional. Yang keempat, ada restrukturisasi manajerial. Selanjutnya ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dihasilkan dari suatu evaluasi terhadap implementasi kebijakan perusahaan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan. Selanjutnya ada restrukturisasi perusahaan dan kinerja perusahaan. Tindakan restrukturisasi cenderung mempengaruhi kinerja perusahaan. Bentuk restrukturisasi berbeda dalam organisasi yang berbeda. Sejumlah penelitian sebelumnya tentang restrukturisasi perusahaan menunjukkan bahwa restrukturisasi perusahaan tidak bisa dipungkiri bagi para praktisi dan peneliti terkait dengan kinerja perusahaan. Restrukturisasi hutang yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu sesuai dengan teori MM, semakin besar atau banyaknya utang yang digunakan perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan perusahaan dapat menggunakan utang sebanyak-banyaknya karena dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara menghemat pajak. Menurut trade-off theory yang diungkapkan oleh Myers 2001, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu atau optimal, di mana penghematan pajak dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Oleh karena itu, logika teorinya, penggunaan hutang atau leverage akan meningkatkan ROA, artinya bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ROA. Kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh restrukturisasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang melakukan restrukturisasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2016 dengan bantuan program EVIOS 8.0, maka penelitian menyimpulkan bahwa 1. Restrukturisasi perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terlihat pada nilai F hitung sebesar 81,70712 dengan profitabilitas 0,000 yang lebih rendah dari nilai tingkat signifikan yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 0,05. 2. 3 jenis restrukturisasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu restrukturisasi keuangan, portofolio, dan operasional, memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.